sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak sebelah kiri saya Pak Bulat Manurung, Ibu Kepala Dinas Bapak Perkebunan Sumatera Utara, dan seluruh rekan-rekan saudara-saudara petani kelapa sawit Sumatera Utara. Maaf Pak Bulat, saya diundang dari tadi pagi ya sebenarnya untuk mengikuti ini. Namun karena saya juga tadi ada acara di Beras tadi, jadi yang datang hari ini ke pertemuannya Pak Bulat ini, yang capek-capek semua. Ya, jadi Pak Bulat juga capek gitu. Saya sampai tadi langsung ke sini, ya Pak Bulat. Jadi sebenarnya kalau dari kita pemerintah Provinsi Sumatera Utara, arahan pemerintah tentunya apa yang sudah disampaikan Pak Mula itulah sama ya. Karena kami tentunya menurunkan apa yang menjadi arahan pusat itu dikerjakan di daerah. Nah tadi diskusi kita juga saya mendengar memang banyak permasalahan di PSR ini Pak ya. Ini kan bukan pertama loh Pak. Iya. Bukan pertama, sudah tahun 2017 kita mulai PSR ini. Dan di Sumatera Utara ini sampai tahun 2023 baru sekitar 21.800 kalau saya tidak keliru angkanya ya, yang rekomendasinya sudah keluar. Namun realisasi di lapangan juga belum sampai segitu. Ini juga terus dievaluasi Pak. Udah turun dananya, tetapi pelaksana di lapangannya juga belum. Ditanya juga ke kita, kenapa itu Bu, nggak dimonitoring? Cemana lah kami satu bidang yang petugas PSR itu 5 orang harus memonitoring fisiknya kalau ke lapangan. Jadi ini memang kesulitan, tetapi secara online itu kami monitoring. Ini kenapa dananya sudah cair, tetapi pelaksanaannya belum. Tentunya hanya berdasarkan surat-surat saja kan. Nah apalagi dinas kabupaten kota, dia bukan dinas loh, cuma bidang. Yeah. Kalaupun ada bidang perkebunan, itu kan orangnya sedikit sekali. Sementara di kabupaten kota itu perlu cek fisik ya Bu ya, harus cek fisik di lapangan. Ini kenapa harus cek fisik? Memang karena memang sekarang apalagi udah permen yang 03 sama yang terbaru itu memang polanya sudah diubah. Jadi tanggung jawab sepenuhnya untuk verifikasi dan fisik lapangan itu adalah kabupaten kota. Sangat berat Bapak Ibu, sangat berat. Jadi tolong bagaimana kita bisa bekerja sama untuk mewujudkan PSR ini. Kita harus berpikir gini Pak, 42% lahan sawit di Sumatera Utara ini dikelola oleh rakyat. Dan ini sudah kita buktikan, PDRB, NTP di Sumatera Utara khususnya maupun Indonesia pada umumnya itu terjaga kan dari sektor pertanian. Sektor pertanian itu siapa? Sawit loh yang paling besar. Nah jadi menurut saya sayang sekali kalau kita tidak mengambil kesempatan PSR ini untuk memperbaiki performance kelapa sawit kita di Sumatera Utara. Ya, jadi kita harus sepakat Pak, kita harus sepakat. Kami nggak bisa, saya semangat, Ibu Susi semangat, Pak Apkasindo semangat, tetapi petaninya nggak mau. Mau, tetapi kadang-kadang malas-malas juga. Ya maunya mau, kalau ditanya mau, saya mau, tapi kejadiannya seperti itu tadi. Usulan untuk administrasi aja, nanti diminta KTP, ya KTP-nya ada, kartu keluarganya ada, surat tanahnya. Kalau Bapak asosiasi sendiri yang mengurus, saya juga angkat tangan deh. Ya Pak Agus ya. Jadi harus ada kerjasama, memang anggota ini semua. Jadi harus mau kita memberikan apa yang dipersyaratkan. Jadi tidak seperti yang dikatakan tadi Bapak dari Restorasi Anak Bangsa. Memang mundar-mandir kan Pak? Capek Bu. Capek. Kami juga capek Pak. Cuman kalau capeknya yang saya maksud tadi Bu, kalau verifikasinya itu diselesaikan ya, semua, itu, Pak, mungkin kerja ya Pak ya. Saya rasa dalam segitu banyaknya orang, nah kadang-kadang yang ketemu baru itu dikembalikan. Nah itu memang ini salah satu juga memang bolak-balik ini memang capek ya Pak ya, capek terus terang capek. Tetapi makanya saya ingin juga bapak-bapak petani ini dicermati dong apanya,
persyaratannya gitu ya. Jadi kabupaten juga waktu memverifikasi sekali dia sudah bisa lempar ke provinsi. Tetapi kalau memang ini nggak apa-apa itu lewat itu nanti katanya. Kan gitu suka gitu kan Pak. Ya tahu kalau Lewatnya itu nanti. kalau kami nampaknya itu katanya kan gitu. Nggak juga. Kirim. Nggak Kan juga. taunya sekarang kan udah satu data Udah kita. tahap kedua, Pak. Hah? Yang pertama Kami pernah Iya, kalau gitu kami Pak. maaf cakep. bilang aja, Pak. KTP-nya nggak tahunya ini Pak. KTP-nya bukan di Medan, bukan di Sumatera Utara. Nah itu juga ketahuan. Tumpang tindih dia sudah mengusul di Sumatera Utara, mengusul juga di Riau. Nah yang seperti itu membuat kelambatan-kelambatan. Jadi ayo saya mengajak kita semua ya, Bapak Ibu petani, kita siapkan Ini kan. persyaratannya. Bapak Apkasindo sebagai Ketua Asosiasi Petani, tentunya saya sangat paham kalau dan beliau ini semangatnya luar biasa untuk memajukan petani kelapa sawit. Jadi memang harus bersama-sama, kita tidak bisa sendiri-sendiri. Nah yang pertama tentunya tadi sempat ditanyakan apa sih kelompok aja kata apa kan gitu. Nah itu satu hal yang saya rasa itu sangat mendasar ya Bapak Ibu. Jadi bagus Bapak Ibu sekalian, tentunya yang pertama untuk kita mendapatkan PSR ini sebanyak-banyaknya, bagaimana kita membentuk kelompok-kelompok ini secara legal. Kalau satu kelompok mungkin agak ribet juga Pak Gus. Lebih bagus kita dari Gapoktan atau koperasi malah ya, karena program-program kita ke depan ini malah lebih banyak digelontorkan untuk yang berbentuk koperasi ya, karena legalitasnya dan struktur kepengurusan dan manajemennya ini menjadi lebih baik. Jadi ini yang harus kita dorong. Saya ingin sebenarnya kalau ada tadi Pak Kadis Koperasi duduknya sama dengan saya, tapi karena saya terlambat jadinya nggak bisa duduk bareng. Kita harus mempush Pak Kepala Dinas Koperasi bagaimana meningkatkan fungsi dan peran kelembagaan ini agar bisa dari Gapoktan, dari kelompok menjadi koperasi. Apa sih yang harus kita lengkapi untuk ini menjadi koperasi lebih cepat ya perwujudannya, sehingga pengusulan kita untuk PSR ini menjadi lebih cepat. Ayo Bapak Ibu, kita sudah terhambat di 2021-2022, sedikit sekali usulan kita, bahkan hanya 6% ya Pak tercapai kalau nggak salah saya angka di Sumatera Utara. Tapi ini bukan serta-merta mutlak karena kesalahan kita. Ada juga aplikasi yang waktu itu sempat diperbaiki 6 bulan ya Pak ya. Memang menunggunya itu Pak lama di situ. Memang ada aplikasi, ada segala macam. Bukan semata-mata karena memang keterlambatan kita petani mengusulkan. Kemudian kemarin ada lagi perubahan. Kalau kemarin dari Dinas Kehutanan ya Pak ya, keterangan bebas dari kawasan hutan, tetapi itu sudah dibuat beralih ke BPKH. Dibuat lagi yang baru, kan perlu waktu lagi kan. Nah ini memang perubahan-perubahan ini juga membuat perlambatan-perlambatan. Tetapi tidak usah kita permasalahkan itu. Sekarang udah ada, tadi disampaikan Pak Mula persyaratan-persyaratannya kita penuhi itu untuk persyaratan PSR ini. Ayo kita sama-sama Pak. Sumatera Utara jangan kita ambil kesempatan ini Pak. Sayang loh. Dari sawit untuk sawit. Dan tadi juga disampaikan tidak hanya untuk peremajaan kelapa sawit saja. Ada peningkatan SDM. Peningkatan SDM ini Bapak Ibu, kita Sumatera Utara baru 2 tahun terakhir ini mendapatkan kesempatan untuk SDM. Di tahun 2021 itu ada sekitar 119 orang mendapatkan kesempatan anak-anak kita untuk mendapat pendidikan di 4 sampai S1 untuk, tapi tentunya di bidang perkebunan ya, di bidang perkebunan. Tahun 2022 kita mendapat 269. Tahun 2023 ini ayo Pak, nanti kalau sudah bulan-bulan Juli nanti kita info biar cepat kita juga dapatkan yang terbanyak. Nah, 2022 itu kita terbanyak ya Pak Gus ya. Kita terbanyak mendapatkannya se-Indonesia. Jadi ayo kita sama-sama. Saya nanti akan share itu ya, kalau sudah turun diminta ke kita share. Dan tim verifikasi kita yang 2 orang itu juga akan cepat memverifikasi kelengkapan itu. Nah, itu 269. 2023 mau kita lebih banyak lagi, anak-anak kita bisa bersekolah
beasiswa secara full Pak.